Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas dan belajar firman Tuhan malam ini. Dalam renungan malam yang saya buat mengenai hukum Taurat. Dan kita sudah belajar sampai hari ini 3 hukum dalam beberapa hari yang lalu. Dan kita masuk kepada hukum yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayatnya dalam Keluaran 20 ayat 8. Di sana dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya mengingatkan kembali bahwa hukum Taurat tidak dibuat sebagai sarana keselamatan agar orang Israel menyenangkan Tuhan saat mereka melakukan hukum-hukum ini. Maksudnya adalah tidak berdasarkan usaha mereka untuk melakukan hukum ini sehingga mereka selamat. No, mereka melakukan hukum ini harus dengan iman dan dimotivasi oleh kasih Tuhan yang sudah membawa mereka dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu, kita bagi orang-orang yang hidup di perjanjian baru, hukum Taurat ini tentunya diulang berkali-kali dalam perjanjian baru dan kita bisa mengaplikasikannya di mana perlu untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Nah, dari 10 hukum Musa yang diberikan ini, yaitu 10 Commandments ini, hanya ada 1 hukum yang tidak menjadi kewajiban bagi kita yang hidup di perjanjian baru untuk melakukannya, yaitu hukum yang kita pelajari hari ini, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena di perjanjian baru itu sudah diubah dan diperbaharui. Tapi sebelum itu saya mau menekankan lagi bagaimana hari Sabat itu bagi orang Israel begitu penting, sehingga mereka diperintahkan Tuhan berulang-ulang untuk mengingat dan menguduskannya. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya dalam Keluaran 20 tadi, ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mengenai hari Sabat ini Tuhan memakai analogi mengenai penciptaan. Dan Tuhan lakukan 6 hari sehingga hari ke-7 beristirahat dan menguduskannya. Dan bagi orang Israel perintah ini diberikan bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk setiap orang asing yang ada di rumah mereka. Hamba-hamba mereka harus taat. Kenapa? Karena Tuhan mau 1 hari hanya untuk Tuhan. Mereka spend time dengan keluarga mereka dan menikmati berkat Tuhan setelah 6 hari lelah bekerja. Namun dalam sejarah perkembangan bangsa Israel, para rabi-rabi itu begitu menyimpang sehingga mereka terjerat dalam legalisme dan menambahkan begitu banyak aturan dalam hari-hari Sabat sehingga tujuannya menjadi kabur dan tidak jelas. Sehingga pada saat Yesus lahir dan melayani, Yesus seringkali konfrontasi dengan para ahli-ahli agama, orang Farisi, orang Sadusi, ahli-ahli Taurat mengenai hari Sabat ini. Saat Yesus mau menyembuhkan orang sakit, mereka protes dan marah. Sehingga Yesus seringkali berkata, bagaimana mungkin engkau membiarkan seekor domba, kalau domba itu terjatuh ke lubang pada hari Sabat, engkau tidak menangkapnya atau menyelamatkannya? Bukankah kalau menyembuhkan orang itu lebih penting dari hanya sekedar menghormati hari Sabat? Jadi mereka miss the point mengenai makna dari hari Sabat. Makna hari Sabat itu adalah kita diam di dalam hadirat Tuhan, kita spend time dengan keluarga dan orang-orang, dengan teman-teman yang kita kasihi, lalu kita tidak bekerja, relax, karena tubuh kita ini perlu pembaharuan. Kita perlu istirahat. Tubuh kita ini bukan robot dan mesin yang bisa bekerja berulang-ulang tanpa istirahat. Kita harus istirahat. Itu pesan yang Tuhan berikan bagi kita di hari Sabat, saudara. Dan kita yang hidup di perjanjian baru, saya tadi sudah katakan, tidak lagi punya obligasi untuk melakukan hari Sabat dengan ketat seperti yang orang Israel lakukan. Dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 Paulus menulis oleh inspirasi Roh Kudus,
Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya atau bulan baru atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi hari Sabat itu tidak berlaku lagi. Yang kita perlu lakukan adalah ambil satu hari dalam seminggu untuk kita beribadah kepada Tuhan dan juga menikmati hari-hari dengan orang-orang, dengan keluarga yang kita kasihi. Karena itulah di Perjanjian Baru hari Sabat itu dijadikan hari ibadah orang Kristen dan bukan lagi hari Sabtu, tapi hari Minggu, yaitu hari the day of the Lord. Dan gereja mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul melakukan hal itu dan itu terus berkembang sampai hari ini. Karena itulah saudara dan saya hari ini beribadah pada hari Minggu untuk benar-benar mengambil Sabat untuk Tuhan. Kita berhenti, kita tidak bekerja, dan kita konsentrasi dengan Tuhan dan keluarga kita dengan istirahat bersama-sama orang-orang kudusnya. Haleluya, kiranya renungan malam ini menambahkan kita pengertian sehingga kita bisa menempatkan hukum Taurat dalam terang Perjanjian Baru bagi kita orang percaya yang sudah diterangi hatinya di dalam Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.